Memandikan jenazah, proses yang penuh makna. Memandikan jenazah adalah ritual yang penting dalam umat Islam. Prosesnya penuh makna dan juga dilakukan dengan penuh hormat. Mari teman-teman semuanya, saya akan mengajak mengenal lebih lanjut tentang proses dan tahapan dalam memandikan jenazah. Sebelum memulai proses dalam memandikan jenazah tersebut, tentulah ada namanya persiapan sebelum memandikan jenazah. Adapun persiapan yang pertama-tama adalah siapkan tempat. Pilih ruangan yang tertutup dan bersih untuk menjaga privasi dari jenazah tersebut. Yang kedua ada pilih petugas. Biasanya petugas memandikan jenazah itu berupa keluarga. Namun jika keluarga enggan untuk melakukannya, maka bisa digantikan dengan orang lain. Dan yang ketiga ada namanya kumpulkan peralatan seperti air, sabun, kain kafan, dan wewangian lainnya. Nah, di sini ada pun langkah-langkah memandikan jenazah. Yang pertama itu membaca doa. Melalui dengan membaca bismillah dan doa, memohon perlindungan. Yang kedua, melepaskan pakaian. Lepaskan pakaian jenazah dengan hati-hati dan tutup aurat. Yang ketiga, membersihkan tubuh jenazah dengan lembut menggunakan air dan sabun. Yang keempat, wudhu. Wudhukan jenazah seperti wudhu untuk sholat. Teknik memandikan yang benar. Yang pertama, urutan memandikan. Melalui dengan bagian kanan atas tubuh, lalu kiri. Kemudian bagian kanan bawah, lalu ke kiri. Yang kedua, penggunaan air. Gunakan air bersih dan suci. Air dapat dicampur dengan daun bidara atau sabun. Yang ketiga, sentuhan lembut. Perlaku jenazah dengan lembut. Hindari menekankan atau menyakiti tubuh jenazah. Nah, selanjutnya ada beberapa perlakuan khusus pada masing-masing jenazah. Pada jenazah perempuan itu yang boleh memandikan jenazah perempuan adalah perempuan juga, kecuali suami atau mahramnya. Nah, untuk pada jenazah laki-laki, yang boleh memandikan jenazah laki-laki adalah seorang laki-laki juga, kecuali istri atau mahramnya. Sedangkan pada jenazah anak-anak itu boleh dimandikan oleh laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir itu jenazah yang matinya adalah mati syahid itu tidak dimandikan, kemudian dikafani dengan pakaian pada saat syahid. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk menangani situasi khusus yang terjadi pada jenazah. Misalnya, yang pertama, kondisi jenazah itu luka, maka terlebih dahulu bersihkan luka itu dengan hati-hati. Jikapun dalam keadaan diperban, maka jangan dibuka perbannya. Kemudian kondisi yang kedua adalah jenazah yang kondisinya yaitu rapuh, maka cukup disiramkan saja dengan air tanpa harus menggosoknya. Nah, yang ketiga, kondisi yang ketiga pada saat jenazah itu hamil atau wanita hamil. Jenazah wanita hamil itu harus dimandikan seperti biasa, tetapi harus dengan hati-hati yang cukup ekstra. Baik, setelah prosesi pemandikan jenazah sudah selesai, maka proses yang akan dilakukan yaitu mengeringkan tubuh jenazah dengan handuk bersih, kalau bisa dengan kain yang lembut. Setelah
dilakukan itu dilanjutkan dengan menumbuhkan pada jenazah itu wangi-wangian seperti di tempat bagian-bagian tertentu. Dan selanjutnya setelah wangian telah diberikan atau dibubuhkan pada bagian jenazah, lalu selanjutnya dilakukan adalah pengungkapan ini. Dan pengungkapan ini juga ada beberapa cara, dan itu dibungkus. Dan pengungkapan biasanya terdiri dari 3 kain lapis untuk kaum laki-laki dan 5 lapis untuk kaum perempuan. Kain kafan ini caranya juga harus bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Adapun etika dan adab kita ketika melayani atau mengurus jenazah, pertama pasti dengan niat ikhlas. Dan yang kedua, menjaga aurat baik yang dengan jenazah atau jenazah yang kita urus. Jaga aibnya, jaga juga apapun yang terjadi pada prosesi pemandian. Selanjutnya itu perlu lemah lembut, walaupun jenazah ini sudah tidak ada nyawa lagi, tapi kita harus etika melayani layaknya seperti jenazah ini masih hidup atau nyawa. Dan yang keempat, sebelumnya menjaga rahasia dan juga menjaga aib daripada menjadi jenazah. Terakhir pesan itu, jadi menjaga jenazah adalah amal soleh yang besar pahalanya. Pada itu marilah kita bersama ikhlas dan mudah-mudahan Allah SWT bisa mempercayakan kesempatan supaya kita bisa bersama ketika ada saudara kita yang meminta kita juga terus ini sampai di akhir